Selamat datang di kisah penuh kengerian dan balasan bagi mereka yang tamak. Sebuah cerita yang bukan sekadar dongeng, tapi juga peringatan bagi kita semua. Pernahkah kalian mendengar tentang karma? Tentang bagaimana setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan kembali kepada pelakunya? Kita akan menyaksikan bagaimana keserakahan membawa seseorang pada akhir yang mengerikan. Bersiaplah, karena kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Inilah azab rentenir mati oleh lintah. Di sebuah desa terpencil, ketenangan warga telah lama dirampas oleh seorang rentenir kejam bernama Dharma. Ia bukan sekadar pemberi pinjaman, tetapi seorang pemangsa yang menjerat orang-orang dalam lilitan utang yang tak berujung. Siapa yang berhutang padanya, bersiaplah kehilangan segalanya. Hari itu, seorang janda miskin bernama Busari berlutut di depan rumahnya, memohon keringanan utang. Dengan suara bergetar, ia memohon belas kasihan. Tolong Pak Dharma, beri saya waktu. Anak saya belum makan sejak kemarin. Malam itu, setelah menghitung uang haramnya, Dharma berjalan melewati sungai kecil di desa. Di sana, ia melihat seorang kakek tua duduk diam, menatap air yang mengalir dengan sorot mata penuh makna. Kakek itu berkata, "Hati-hati, nak, jangan terlalu serakah. Tuhan tak tidur, azab bisa datang kapan saja." Dharma mendengus, tertawa sinis, dan berjalan pergi. Baginya omongan kakek tua itu hanya omong kosong. Ia tak sadar, sesuatu telah mengawasinya dari dalam kegelapan. Malam itu, Dharma merasa tubuhnya gatal luar biasa. Saat ia membuka bajunya, ada bekas gigitan aneh di kakinya. Awalnya ia mengira hanya serangga, hingga sesuatu yang menjijikkan muncul. Seekor lintah hitam merayap keluar dari gelas air minumnya. Dharma terkejut, membuang gelas itu ke lantai. Tapi sebelum ia sempat berpikir, lebih banyak lintah kecil mulai muncul dari celah-celah lantai kayunya. Ketakutan mulai menjalar dalam benaknya, namun ia masih menganggap ini hanya kebetulan. Ia belum sadar bahwa ini baru permulaan. Dharma membersihkan lantainya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kejadian aneh. Namun di luar rumahnya, di pinggir sungai, ratusan lintah mulai bermunculan dari dalam air, bergerak perlahan menuju rumahnya. Malam semakin larut, namun Dharma tak bisa tidur. Bayangan lintah yang muncul di rumahnya terus menghantui pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan, tapi firasat buruk mulai menguasainya. Tanpa ia sadari, di luar rumahnya, ratusan lintah mulai merayap di tanah, perlahan mendekat ke arahnya. Dharma terbangun dengan napas tersengal. Keringat membanjiri tubuhnya. Namun saat ia menoleh ke lantai, matanya membelalak. Lintah sungguhan merayap dari celah-celah kayu lantainya. Dharma terbangun dengan napas tersengal. Keringat membanjiri tubuhnya. Namun saat ia menoleh ke lantai, matanya membelalak. Lintah sungguhan merayap dari celah-celah kayu lantainya. Dharma mundur ketakutan. Lintah semakin banyak muncul dari setiap sudut rumahnya. Dinding, lantai, bahkan tempat tidurnya mulai dipenuhi makhluk mengerikan itu. Ia mencoba membersihkan tubuhnya, namun semakin ia menyentuhnya, lintah-lintah itu semakin melekat kuat. Dengan panik, Dharma berlari keluar rumah, berharap udara segar bisa menghilangkan terornya. Tapi alangkah terkejutnya ia saat melihat halaman rumahnya. Sungai di dekat rumahnya berubah menjadi hitam pekat. Permukaannya bergelembung seolah ada sesuatu yang mengendap di dalamnya. Dan tiba-tiba, dari dalam sungai, ribuan lintah mulai bermunculan. Dharma tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mencoba mundur, tapi lintah-lintah itu mulai bergerak cepat seolah mengejarnya. Bayangan kata-kata kakek tua di pinggir sungai kembali terngiang di kepalanya. Kakek itu pernah bilang, Tuhan tak tidur, azab bisa datang kapan saja. Dharma berlari sekencang mungkin, tapi lintah-lintah itu terus mengikuti. Setiap langkah yang ia ambil, semakin banyak lintah yang muncul dari tanah. Tubuhnya mulai dipenuhi lintah yang menempel, menghisap darahnya perlahan. Ia berteriak meminta tolong, tapi tak ada seorang pun yang mendengar. Ia sendirian.
dan azabnya baru saja dimulai. Dharma berlari dengan sisa tenaga yang ia punya. Tubuhnya penuh luka, darah menetes dari gigitan lintah yang terus menghisap tubuhnya. Namun, kemanapun ia pergi, lintah-lintah itu terus mengejarnya. Malam itu, azab benar-benar datang, dan tak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Dengan kaki gemetar, Dharma terhuyung-huyung ke tengah desa. Ia berteriak meminta tolong, mengetuk pintu rumah warga, tapi tak ada satupun yang membukakan pintu. Warga mengintip dari balik jendela, namun mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Tidak ada yang berani menolongnya. Ini adalah balasan atas semua keserakahannya. Dharma tak punya pilihan. Ia berlari menuju sungai, berharap air bisa membersihkan lintah-lintah yang menempel di tubuhnya. Dengan panik, ia mencelupkan tubuhnya ke dalam air, meronta-ronta berusaha melepaskan makhluk-makhluk menjijikkan itu. Namun keputusan ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dari dalam air sesuatu bergerak. Ribuan lintah keluar dari dasar sungai, melingkari tubuh Dharma. Mereka bergerak cepat, menutupi wajahnya, menyelinap masuk ke dalam mulut dan hidungnya. Dharma menjerit, tangannya menggapai-gapai ke permukaan, namun semakin lama tubuhnya semakin tenggelam. Dharma menggelepar, matanya membelalak ketakutan. Seluruh tubuhnya kini tertutup oleh ribuan lintah yang lapar. Ia berusaha meronta, tapi makin lama makin lemah. Napasnya tersengal, hingga akhirnya sunyi. Sungai yang tadinya bergolak kini kembali tenang. Tidak ada lagi Dharma. Yang tersisa hanya permukaan air yang menghitam dan dosa yang telah dilunasi. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di tepi sungai. Mereka menemukan pakaian Dharma tersangkut di akar pohon, tetapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak hari itu, sungai tersebut dikenal sebagai Sungai Kutukan, dan tak ada seorang pun yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak harta yang kau kumpulkan, tetapi tentang seberapa banyak hati yang kau sentuh. Keserakahan hanya akan meninggalkan jejak kehancuran, sementara kebaikan akan dikenang selamanya. Ketika maut menjemput, bukan kekayaan yang menyelamatkanmu, melainkan amal dan doa mereka yang pernah kau tolong. Jangan sampai terlambat menyadari bahwa harta bisa habis, tapi dosa tetap terhitung. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.